Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun pagi, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat memanfaatkan waktu bangun pagi kita ini untuk beribadah kepadanya. Kita alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon 3, yakni diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Yang kedua, diberi pertolongan untuk bisa bersyukur atas nikmatnya. Dan yang ketiga, mohon diberi pertolongan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagian yang pertama yang memohon diberi pertolongan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas kemarin. Zikir itu diperintahkan, tetapi zikir itu tidak mudah. Untuk itu butuh ditolong oleh Allah untuk mampu berzikir kepadanya. Nah, sekarang kita melanjutkannya dengan membahas yang kedua, yaitu mohon diberi pertolongan untuk bisa bersyukur. Sebagaimana berzikir, bersyukur ini juga diperintahkan Allah. Bahkan ada satu ayat yang itu merupakan satu rangkaian. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, kalau kamu berzikir kepadaku, niscaya aku akan juga zikir kepada, ingat kepada.
washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur, jangan kamu ingkar terhadap aku. Jadi kata-kata kufur di sini ini kufur dalam pengertian kufur ni'mah, mengingkari nikmat. Kufur yang sering kita kenal atau yang biasa kita kenal itu kufur i'tiqadiyah, ya, sebagai lawan dari iman. Nah, kufur di sini lawan dari syukur. Nanti bisa kita jelaskan di dalam penjelasan tentang syukur itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah untuk bersyukur ini karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita itu sampai tidak terhitung. Dan kalau kita mau menghitungnya, sudah dipastikan oleh Allah kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saya kira cukup populer di ayat yang berbicara mengenai itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, wah, tidak mungkin akan bisa dihitung nikmat itu karena saking banyaknya. Ya, kita itu kan seringkali kalau terkait dengan nikmat itu apa namanya? Yang dilihat itu ya biasanya harta. Lalu pangkat, yang dilihat itu seringkali itu gitu. Seakan-akan kalau Allah tidak memberikan harta yang banyak itu, lalu seakan-akan kita itu tidak diberi nikmat oleh Allah. Itu kan salah besar. Salah besar. Padahal nikmat itu banyak sekali. Dan yang ada di dalam tubuh kita ini aja kita tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Ya Allah, alhamdulillah, kalau bumi kok di bawah itu. Nah, ujung ke atas itu tinggi. Ya Allah, yang tumbuh berkembang kok ya hanya kuku. Kalau saya gigi itu kok tumbuh berkembang piye. Gondrong, tambah piye, repot. Masya Allah banyak sekali. Kalau kita mau sebut satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, diberi nafas, udara yang segar, diberi air yang berlimpah, Masya Allah. Sudah intinya banyak, kalau usah kita bicarakan terkait dengan persoalan banyaknya nikmat Allah. Kita pasti mengaku bahwa nikmat itu sangat banyak dan itu tidak mungkin bisa dihitung. Nah, sekali lagi karena itulah maka Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Jangan kufur, jangan mengingkari nikmat yang Allah berikan itu. Ya. Kufur itu kalau dari segi bahasa artinya menutup diri. Jadi kafaro itu sebenarnya menutup diri dari kebenaran kalau terkait dengan kepercayaannya. Lalu tidak mau meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhan. Nah, kufur terhadap nikmat ini ya begitu.
menutup diri, tidak mau mengakui bahwa yang namanya apa yang ada pada diri kita itu anugerah dari Allah. Jadi rumangsane iki awake dhewe iki duwe apa-apa, iso apa-apa. Itu karena dari kita sendiri. Rumangsane begitu. Kita tumbuh sehat seperti ini ya, rumangsane iki ya apa jenenge? Sehat-sehat karepe dhewe. Kita punya harta itu rumangsane ya karena pinter-pinter awake dhewe. Aku sregep duit ya sugih. Kira-kira begitu. Kita pinter itu ya rumangsane ya pinter-pinter karepe dhewe. Kita punya pangkat itu rumangsane ya demi pangkat karep-karepe dhewe, usahane dhewe. Padahal semuanya itu apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, bisa minum, itu ya karena diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki. Rezeki itu bahkan malah tidak hanya semata-mata makanan, minuman, harta. Semua hal yang bisa kita gunakan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu itu ya pemberian Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini tidak punya ilmu sedikit pun ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kekuasaan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada itu yang tidak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kemudian lalu kita dituntunkan untuk banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah itu karena kita itu memiliki apapun daya kekuatan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena itulah maka kemudian ya sudah seharusnya kalau kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur tadi, jangan menganggap bahwa semua itu lalu seperti dari dirinya sendiri itu. Dan Allah sudah memberikan model ya. Di dalam Al-Quran itu seorang nabi yang dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan juga punya kekuasaan besar ya. Punya ilmu yang luas. Kurang apa nih itu ya? Nabi Sulaiman itu kan simbol kekuasaan, ilmu dan harta itu. Lalu itu apa namanya? Selalu menyatakan ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi yang namanya nikmat yang dia terima itu ya itu anugerah dari Allah. Dan Nabi Sulaiman sadar betul liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi nikmat itu sebenarnya netral sifatnya. Pemberian Allah itu netral, apapun itu netral ya. Nah, Nabi Sulaiman sadar itu ini untuk menguji aku. Ya, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modelnya harus kita contoh ini. Kita pokoknya kalau pas mendapatkan nikmat itu ingatlah Nabi Sulaiman.
Ya. Diberi nikmat yang sangat banyak, beliau tetap sadar tadi. Pertama kali sadar bahwa nikmat itu dari Allah. Ya. Jangan pernah merasa bahwa kalau kita punya apa-apa, bisa apa-apa itu karena kita sendiri, jangan sampai. Sedikit pun jangan sampai. Ya. Kita harus yakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Dan kita harus sadar bahwa itu untuk menguji kita, syukur atau kufur. Nah, model yang satunya menarik. Nabi Ayub ya, itu model yang kita contoh kalau kita mendapatkan musibah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah apapun ya, sakit seberat apapun ya, ingatlah Nabi Ayub ini. Insya Allah nanti akan kita bisa sabar ya, mengikuti Nabi Ayub. Meskipun ya pasti tidak akan mampu lah untuk persis Nabi Ayub, tapi setidak-tidaknya itu ya kalau teringat ada model yang memberikan kesabaran gitu kan, kita kemudian ya bisa mencontoh lah sedikit dari kesabaran Nabi Ayub. Ya. Jadi sekali lagi, masya Allah ini Allah sudah memberikan model untuk syukur, itu modelnya Nabi Sulaiman itu. Ya, jadi bersyukur kita. Jadi sekali lagi, syukur yang pertama itu pengakuan tadi. Hadza min fadli Rabbi, itu pengakuan akan syukur itu nikmat itu merupakan anugerah dari Allah. Nah, yang kedua berikutnya baru diikuti dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu baru syukur dengan ucapan itu dilahirkan. Dan kalau terus banyak-banyaknya menyampaikan alhamdulillah itu. Dalam sholat misalnya kita sampai ada 33 kali itu alhamdulillah ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, tidak cukup hanya dengan pernyataan tadi itu ya, dan juga pengakuan, tapi kemudian dimanifestasikan dalam bentuk nyata, dalam perilaku kita, dalam tindakan kita. Ya. Dengan memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah, untuk taat kepada-Nya. Diberi rezeki yang banyak ya untuk ibadah, sebagian untuk dikonsumsi, ya, sebagian diinfakkan, sebagian ditabung, ya. Tapi diberi ilmu juga di-share, ya. Sama dengan harta ini itu. Tidak boleh disimpan sendiri, pelit terhadap ilmu tidak boleh, harus di-share juga. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Diberi kekuasaan ya untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan orang banyak. Ya. Begitu. Ya. Itu memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam definisi syukur itu mudah itu ya. Rumusannya itu sarfun ni'mah 'ala ta'ah, memanfaatkan nikmat untuk taat itu syukur. Diberi mata ya untuk melihat hal-hal yang baik, membaca ya. Jangan untuk hal yang tidak baik ya. Diberi kaki untuk melangkah menuju tempat-tempat yang baik, jangan ke tempat yang tidak baik. Itu nikmat, syukur maksud saya. Sarfun nikmah ala ta'ah, memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu sekali lagi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, makanya sampai Allah itu dalam Al-Qur'an menyatakan wa qalilun min 'ibadiyasy syakur. Sedikit itu orang yang bisa bersyukur. Ya. Jadi Allah menyatakan tidak banyak itu orang yang bisa bersyukur betul-betul itu. Nah, disinilah makanya lalu
pentingnya pertolongan Allah itu supaya kita bisa bersyukur. Disinilah pentingnya kita memohon kepada Allah untuk dibantu bisa bersyukur itu. Karena bersyukur tidak mudah. Nah, mudah-mudahan ya, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk diberi kemampuan bersyukur ini, Allah lalu kemudian memberikan kita kemampuan bersyukur itu sehingga kita disebut atau diberi predikat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur itu. Ya, orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa bersyukur, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan menambah nikmat yang sudah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku itu, dan kalau kamu kufur, ingat ya, azab Allah sangat pedih ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mau mengamalkan doa yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabatnya ini ya, yang dengan pesan supaya jangan lupa itu setiap ada sholat dibaca itu ya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah betul-betul dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian subuh kita dengan berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.